Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Ya. Pagi Bu. Oke, pada hari ini ya, dari rangkaian pembelajaran kita ya, dari awal kalian membuat desain perancangan gitu ya, mempelajari bagaimana sih prinsip-prinsip desain user interface gitu ya, dan sampai pada hari ini insya Allah kita akan mencoba merencanakan dan mendesain kembali ya, untuk produk multimedia interaktif, tapi yang sekarang ini versi 3D-nya ya. Oke, tapi sebelum itu mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita ya, ada baiknya agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan kelancaran, boleh dipimpin terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan Daus. Baik Bu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu Ibu akan mencoba untuk mengabsen terlebih dahulu. Zikri Farel, piket kantin ya. Oke. Fahriananda, terus Cut Farah, Farel Akbar, Fauzan. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan lagi ya. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang tahap perancangan produk multimedia interaktif ya. Tapi yang mau Ibu arahkan ke kalian, multimedia interaktifnya itu adalah yang 3D ya. Kita akan mencoba untuk membuat versi 3D-nya. Import your own illustrations and teaching props in the form of interactive 3D models. There are also dozens of educational materials readily available in the app, which you can access freely or purchase easily. Then, you're free to add as much as you like. Notes, videos, images, 3D tags, anything to help the students grasp things easier. Ya, itu adalah video tentang salah satu web aplikasi di mana bisa membuat sebuah media interaktif pembelajaran yang berupa 3D atau ya seperti AR gitu ya, augmented reality maksud Ibu ya, augmented reality. Nah, dari video tersebut ya, kalian tadi bisa melihat ya, mungkin kalau kita nggak ada teknologi ini, kalian tadi nggak bisa melihat perkembangan jantung ya. Tadi secara detail bisa digambarkan ternyata jantung itu berdetak dan banyak saraf di dalamnya, ya nggak? Iya ya. Multimedia itu bisa membawa yang jauh menjadi dekat ya. Contoh misalnya kalian mau menggambarkan situasi yang ada di kota Semarang, Bandung ya, padahal kita di Jakarta nih. Kita tapi bisa melihat dan mencoba merasakan, oh ternyata Bandung tuh gini ya, oh ternyata di luar kota tuh seperti ini. Beda ternyata dengan Jakarta ya, membawa yang jauh lebih dekat. Sama halnya si 3D tadi ya. Kita nggak bisa, kita mau kasih pembelajaran gajah atau belajar jantung, apakah kita harus membelah dada kita dulu untuk lihat jantungnya gitu ya, atau ngambil jantung binatang dulu? Nah, itu pasti butuh biaya gitu ya, dan pastinya merugikan orang lain. Siapa yang mau jadi korban dibuka jantungnya gitu kan? Nah, tapi dengan media teknologi 3D ini itu bisa ya, bisa dibawa ya, bisa melihat tadi ada gambar hewan gitu ya, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itulah yang akan kita buat. Tapi sebelum itu pasti ada tahapannya dulu anak-anak ya. Untuk membuat media pembelajaran ada tahapan atau tahap di mana merancang pembuatan produk multimedia interaktif ya. Contoh, nah selain itu juga Ibu sudah membuatkan kelompok ya kan waktu itu sama kalian ya. Nah,
nanti kalian akan bekerja dengan kelompok hari ini, ya, hari ini kalian akan bekerja dengan kelompok, akan menyelesaikan permasalahan. Permasalahan apa? Ya, permasalahan tentang tahapan pembuatan produk multimedia interaktif. Ya, adapun langkah-langkahnya, yang pertama nanti Ibu berikan LKPD-nya, ya Ibu tampilkan LKPD-nya. Kemudian setelah sebelumnya kita sudah mencoba untuk merencanakan konsep dan tema, nanti kalian bisa tampilkan ya di sini. Ya, di LKPD nih. Nah, di sini ya, setelah kalian sudah merencanakan dengan kelompok kira-kira kita mau konsep temanya yang seperti apa ya gitu ya. Nah, kalian tinggal masukkan, ketikan di sini temanya apa, konsepnya gimana, lalu hasil perancangannya nanti butuhnya gambar-gambar apa. Misalnya kami membutuhkan gambar animal, hewan, membutuhkan gambar mobil gitu ya untuk membuat media pembelajaran ini. Lalu yang terakhir nanti pembuatan storyboard yang akan kalian lakukan hari ini juga ya. Tadi kertas HVS-nya sudah Ibu bagikan ya. Nah, kalian silakan buat sketsa kasar ya di storyboard untuk pembuatan storyboardnya. Jadi kalian mau bikin media pembelajarannya gambarnya gimana gitu ya. Dan kemudian diberikan penjelasannya. Nah, ya, Ibu mau tanya terlebih dahulu kepada kalian nih. Kenapa sih kita perlu adanya perencanaan ya dengan pembuatan storyboard? Kira-kira siapa? Setia Mafi. Oke, boleh. Perencanaan itu merupakan tahapan penting karena dalam pembuatan media interaktif agar dapat digunakan dengan benar sesuai dengan tujuan pembuatan medianya untuk apa, sehingga perlu untuk direncanakan dengan baik. Oke, Bun. Ya, agar dapat berjalan dengan baik pastinya harus direncanakan terlebih dahulu. Lalu ada lagi pendapat yang lain? Oke, Hani. Perencanaan dengan storyboard akan membuat proses pembuatan produk multimedia interaktif menjadi lebih jelas. Karena pasti prosesnya itu akan bekerja sama dengan orang lain, dan apabila orang lain tersebut melihat storyboard yang kita buat, dapat mengerti langkah selanjutnya. Oke, pembuatan multimedia interaktif itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap konsep, lalu tahap perancangan, tahap pengumpulan bahan, tahap pembuatan produk, dan terakhir adalah tahap uji coba. Pada tahap konsep itu adalah perencanaan. Ya, kalian menentukan tema dulu. Tema haruslah menarik tuh ya, Ibu kasih bold, agak Ibu caps lock. Haruslah menarik. Lalu masuk ke ide. Ide juga ini penting. Ya, ide yang unik dan visioner dapat menentukan kepuasan pengguna. Oke, lalu lanjut lagi. Tahap perancangan. Nah, ini tahap perancangan ini adalah pembuatan storyboard. Ya. Yang pertama, membuat rincian naskah detail grafik dan visual. Tadi udah Ibu jelasin ya. Yang akan kalian lakukan hari ini adalah pada tahap konsep dan tahap perancangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ya, Ibu harapkan kalian bisa duduk dengan kelompoknya, ya, kemudian bisa dimulai mengerjakan LKPD-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lengkap kegiatan dari kelompok kami, yaitu tema yang kami buat di sini yaitu fantasi. Dapat dilihat adanya semacam pulau terbang dan hewan reptil yang sangat besar. Di sini ada storyboardnya yang kita buat. Dan konsepnya yaitu saat zaman dinosaurus adanya makhluk-makhluk reptil lainnya. Terus di sini ada rancangan storyboard kita dari pertama sampai ketiga. Oke, yang pertama itu gambar tentang apa gitu? Gambar pertama adanya pulau Dino Survive. Di situ ada pulau terbang, ada awan, ada burung terbang juga, dan ada pulau yang besar gitu kayak gunung, semacam gunung. Di storyboard yang kedua ada dinosaurus yang sedang melihat-lihat jalanan atau kayak pohon-pohonan dan burung di belakangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beranggotakan saya Rismawati. Ini yang pertama menceritakan isi dari storyboard itu. Di sini ada polisi dan tersangka. Yang kedua ini ada isi properti di Assembler ID. Bagus. Di sini ada gedung polisinya, ada mobil, lalu ada polisi dan tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan LKPD kami kelompok 1. Saya Holiza Permana. Saya Aisyah. Oke, silakan. Di sini kami pilih tema yaitu siklus air. Storyboard yang pertama itu tanah, kayak tanah nyerap air. Terus yang kedua itu setelah tanah menyerap mengalir ke sungai atau ke laut, lalu menguap ke awan dan menyebabkan hujan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Sinta. Saya ingin menjelaskan tentang sistem tata surya. Konsepnya tuh ada planet-planet gitu. Terus nanti kalau diklik tuh nanti ada nama-namanya. Terus nanti ada video sudah Tentang tata suryanya. ya tentang tata surya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Evaluasinya ya dari Ibu. Hari ini kalian sudah sangat baik dalam pembuatan storyboardnya ya. Intinya storyboard itu adalah sketsa kasarnya anak-anak ya. Sketsa kasarnya di mana kalian itu membuat tahapan ya pembuatan media, baik itu media website seperti ini, media pembelajaran 3D Assembler Edu, ataupun bikin film ya, itu runtut. Oke, tapi sebelum itu Ibu pengen dengar kesimpulan apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapat dengan melakukan tahapan-tahapan pada proses pembuatan multimedia interaktif dapat dengan mudah melakukan pembuatan medianya karena sudah melalui proses seperti pembuatan storyboard, pengumpulan bahan media dan desain perancangannya. Oke, kalau gitu terima kasih atas kesimpulannya anak-anak. Ya, terima kasih atas kerjasamanya kalian pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua untuk hari ini dan ke depannya. Oke, sebelum itu mungkin boleh kita tutup dulu kelas kita ya. Siapa boleh perwakilan? Berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah membantu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Terima kasih, dirapikan kembali meja dan bangkunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.